Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai pemahaman tentang akhlak. Sebelum itu, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kelompok 1 ini yang beranggotakan saya sendiri, Ifra Wardani, NIM 2013040007. Saya Bertria Mayulanda dengan NIM 2013040015. Perkenalkan, nama saya Bung Fernando, NIM 2013040125. Oke, baiklah teman-teman, seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemahaman tentang akhlak. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yang mana yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian tentang akhlak. Nah, pengertian tentang akhlak bisa teman-teman lihat di slide yang pertama ini. Nah, pengertian akhlak ini adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dengan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Nah, pengertian ini saya kutip dari buku Profesor Dr. Ahmad Amin. Kemudian ada pun contoh dari akhlak ini, yang pertama itu adalah berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati dari orang. Kemudian memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang lain bagi yang membutuhkan. Oke, baiklah, kita lanjut kepada slide materi yang kedua. Nah, pada slide materi yang kedua ini adalah pengertian etika. Nah, etika ini merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia tersebut. Kemudian ada pun contoh etika ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain, mencium ke tangan kedua orang tua ketika ingin berpergian, membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan, dan memohon maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan. Oke, lanjut kepada slide materi yang ketiga, yakni pengertian moral. Nah, moral ini merupakan suatu sikap atau tindakan yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki nilai positif seperti bersopan santun sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat itu. Dengan memiliki moral, manusia tentu bisa menjalin hubungan yang baik antara individu dengan individu yang lainnya. Pada umumnya, moral ini membentuk sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental dalam membentuk karakter dalam diri seseorang, hingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Kemudian ada pun contoh moral dalam kehidupan sehari-hari adalah membungkukkan badan ketika lewat di hadapan orang yang lebih tua dari kita, mengucap terima kasih ketika mendapat pemberian dari seseorang, menyelesaikan tugas tepat waktunya, dan menunaikan ibadah pada tepat waktunya. Mungkin itu pembahasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian susila. Kita sudah sering mendengar kata-kata susila itu, entah itu di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat umum lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan susila? Jadi, susila itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu su dan sila. Su berarti baik atau bagus, dan sila berarti prinsip, dasar, peraturan, dan norma. Nah, dapat kita simpulkan bahwa susila itu adalah prinsip atau dasar peraturan yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Dan adapun fungsi dari susila itu adalah mewujudkan keharmonisan antar manusia. Contoh susila. Yang pertama, berbuat baik kepada siapapun. Misalnya, ketika kita sedang dalam perjalanan, kita bertemu seorang kakek atau nenek yang susah dalam menyeberang jalan, maka di sanalah kita membantu kakek dan nenek itu untuk menyeberang jalan tersebut. Yang kedua, menghargai sesama. Misalnya, ketika dalam berbicara, maka kita harus mendengarkan orang yang berbicara dan memperhatikannya. Jangan kita nyosor untuk berbicara juga.
Selanjutnya kita masuk kepada pengertian budi pekerti. Jadi budi pekerti merupakan akumulasi cipta rasa dan mempraktikannya ke dalam sikap, kata-kata, dan tingkah laku sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa budi pekerti adalah perpaduan dari hasil pemikiran dan rasa yang diwujudkan ke dalam suatu tindakan atau tingkah laku manusia. Contoh budi pekerti. Yang pertama, meminta maaf kepada siapapun ketika kita ada salah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Misalnya, ketika kita salah berbicara kepada orang lain atau sikap kita yang salah kepada orang lain, walaupun kita tidak menyadari, tapi sikap orang tersebut telah beda kepada kita, maka kita diwajibkan untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, berbagi ilmu. Misalnya, berbagi ilmu itu tidak hanya memberi contekan atau apapun, tetapi ketika teman kita tidak paham dengan materi, maka kita harus menjelaskan materi tersebut kepada mereka agar mereka juga paham, maka kita sama-sama mendapatkan ilmu tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq. Secara bahasa kata ini memiliki arti perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaq yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta, makhluk yang artinya yang diciptakan, dan khalaq yang berarti penciptaan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, maka dari segi akal dan syarak maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perilaku atau perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk. Menurut Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sumber dan ruang lingkup pendidikan akhlak Al-Quran dan Hadis. Akhlak dalam Islam merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar dari agama itu sendiri. Dan dalam ajaran Islam, akhlak memang sangat sungguh penting. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, kehadirannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Quran dan Hadis, Al-Quran merupakan cerminan akhlak Rasulullah SAW, dan sebagai seseorang Muslim yang baik, sudah sepatutnya mempelajari Al-Quran dan menjadikan referensi utama untuk membentukkan akhlak. Untuk itu, penyusun berusaha untuk meneliti bagaimana dasar akhlak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 sampai 202. Kata Nabi dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hikmah dan mempelajari ilmu akhlak. Sebenarnya manusia itu mampu untuk menyelidiki gerakan jiwanya, perkataan dan perbuatan, lalu memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dengan mempelajari ilmu akhlak, manusia akan mampu mengekspresikan perbuatan, tingkah laku, perkataan yang baik dan bijak. Sebenarnya pelajaran akhlak
berakhlak merupakan penjabaran dari takwa sebagai manifestasi penerapan akidah dan praktik ibadah. Sehingga dengan mempelajarinya, manusia diharapkan mampu mengajarkan yang baik dan meninggalkan yang buruk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak karena ketakwaan kepada Tuhan yang semata-mata, maka dapat menghasilkan kebahagiaan antara lain yang pertama mendapatkan tempat yang baik di dalam masyarakat. Yang kedua akan disenangi orang dalam pergaulan. Yang ketiga akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat, orang yang bertakwa dan berakhlak mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam memperoleh keluruhan, kecukupan, dan sebutan yang baik. Kelima, biasa manusia yang berakhlak mendapatkan perlindungan dari segala penderitaan dan kesusahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian, terima kasih.